Sobat investor semua, jadi di video hari ini gue ingin memberitahu kalian kira-kira aplikasi kripto mana nih yang terbaik atau yang lebih baik gitu ya, antara aplikasi peluang, toko kripto, atau Indodax. Nah, ini dari 3 aplikasi aja ya, jangan yang main langsung lebar kemana-mana karena penjelasannya juga bakal panjang juga. Nah, buat kamu semua yang mau tahu atau masih penasaran kira-kira seperti apa pendapat gua soal masing-masing aplikasi, bisa tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ya. 1, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. 2, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. 3, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gue akan coba share screen dulu ya di sini. Ya, oke. Jadi di sini ada 3 aplikasi, ada peluang, ada toko kripto, ada juga sebentar ya guys, ada juga Indodax. Oke, ini ada 3 nih ya. Nah, pertama-tama mungkin gue akan bahas dari segi tampilan. Nah, tampilan ini sangat mempengaruhi kemauan kita untuk invest. Kira-kira dari segi tampilan mana yang lebih unggul dari sudut pandang gue? Setiap orang beda-beda ya guys ya, bisa jadi sudut pandang gue berbeda dengan kalian. Kalau gue pribadi sih melihat dari tampilannya misalkan Indodax. Indodax mungkin kalau di sini tidak terlalu kelihatan jelas ya perubahannya. Kalau misalkan kalian lihat melalui misalkan ponsel kalian atau lewat mobile phone kalian itu jelas. Indodax tuh udah berubah banget gitu. Bahkan sebenarnya Indodax tuh udah improve banget dari segi tampilan ya. Tentu dari segi tampilan itu akan mempengaruhi orang mau invest di sini apa enggak gitu. Kalau misalkan memang bagus ya kan tampilannya memotivasi orang pengen melihat aplikasi ini terus. Jadi kalau dari segi tampilan ya udah baik gitu ya, sudah membaik gitu, progresnya baik. Lalu kalau misalkan gue melihat dari aplikasi peluang ya. Nah dari aplikasi peluang sendiri kan kita nggak bisa lihat banyak juga ya kalau di sini misalkan. Kripto ini pun dia tidak ada, nah paling kayak gini-gini kan. Sebenarnya kalau peluang sendiri, kalau kalian lihat di aplikasi HP kalian, peluang itu menurut gua adalah aplikasi yang secara tampilan itu sangat user friendly ya. Jadi gampang dimengerti, ya mudah juga gitu. Cuman ya nanti bakal ada penjelasan lebih detailnya. Kalau untuk tampilan ini bagus lah gitu ya. Untuk tampilan. Cuman nanti ada minusnya. Gua harus bersabar juga ya guys ya. Nah, kalau dari segi tampilan, peluang ya menurut gue lebih baik dibandingkan Indodax kalau dari segi tampilannya. Kalau kita lihat daripada toko kripto sendiri ini kalau kalian lihat ya, nah ini tuh hampir mirip-mirip dengan Indodax zaman dulu guys gitu. Jadi tuh agak mau dibilang kuno enggak sih, cuman maksudnya agak sedikit bikin orang pusing ya. Kecuali mungkin kalian seorang trader, mungkin akan lebih enak gitu ngelihat kayak gini. Tapi kalau kalian sebagai investor pemula atau trader pemula, itu mungkin kalian harus agak ngeraba-raba dulu gitu. Dan ya kurang aja sih menurut gua kalau misalkan tampilannya mungkin bisa ada setengah item atau mungkin seperti apa, gue nggak tahu di samping kiri sini mungkin bisa di alternatif apa, ini dibikin seperti apa, atau mungkin ada kayak semacam motif-motif apa, jadinya tuh bisa lebih menarik aja gitu. Kayak misalkan nih kita bandingkan Indodax ya. Indodax nih sebenarnya kalau tampilan di ininya tuh lebih black ya kan, lebih lebih enak juga. Terus nggak tahu ya, maksudnya hampir mau dibilang plain tuh nggak juga gitu, tapi itu menarik gitu, simple dan menarik gitu. Coba bisa bikin yang tampilan seperti itu sangat menarik sih.
Nah, jadi sebenarnya kalau mau dibilang dari segi penampilan, menurut pendapat gua yang paling unggul apa di sini? Yang paling unggul adalah peluang. Jadi kalau untuk tampilan peluang. Tapi apakah dari yang lain-lain adalah peluang? Mari kita kaji sama-sama. Kedua, kita lihat dari segi apa lagi ya? Dari segi investasinya lah ya. Nah, kalau dari segi investasi yang ditawarkannya itu kan kalau misalkan Indodax maupun toko kripto sendiri ya, dia itu menawarkan trading untuk cryptocurrency ya, gitu. Jelas fokusnya adalah di cryptocurrency. Ini juga ya. Terus cuman bedanya adalah kalau misalkan toko kripto dengan Indodax itu mereka tuh menawarkan kayak marketplace dari cryptocurrency. Ya, jadi banyak kripto yang mungkin kalian lihat di aplikasi lain nggak ada, di dua aplikasi ini ada gitu. Kayak misalkan yang ada di Peluang, apa namanya? Kalau yang ada yang ada di Indodax ataupun di toko kripto belum tentu ada di Peluang gitu. Itu weakness-nya tuh ya untuk Peluang sendiri. Tapi mau dibilang weakness, nanti kita lihat sama-sama. Jadi ya itu sisi kekuatannya mereka yang ditawarkannya produknya banyak. Tapi kalau mau dibilang compare kira-kira lebih banyak mana? Ya tentu Indodax. Karena mungkin Indodax lebih sepuh juga. Bahkan kan token-token untuk yang kayak kripto kecil ini berdasarkan data saat ini mereka masuknya itu banyakkan di Indodax juga. Yang kayak token artis kan juga masuknya Indodax kan. Nah, kalau di toko kripto kan belum tentu ada. Nah, itu ya. Ya mesti kalian tahu juga. Kalau untuk kebanyakan mana ya tentu akan lebih banyak Indodax gitu ya. Oke, tapi kalau misalkan dari segi ini yang ditawarkan itu lebih ke investasi guys. Jadi aplikasi investasi, kalian bisa invest kripto, kalian bisa invest saham, kalian bisa invest reksadana, kalian bisa invest emas, kalian bisa invest kripto tadi. Ya udah gitu. Jadi ya sebenarnya di satu aplikasi kalian bisa banyak investasi. Nah, kalau untuk hal ini itu balik lagi ke kalian. Kalian nyamannya yang mana nih? Apakah dengan yang satu aplikasi ada banyak investasi atau seperti apa? Ya bebas guys, tidak ada salah dan tidak ada benar juga. Nah, kalau kalian emang pengen yang kripto aja fokus ya, terus juga yang paling banyak, oh berarti Indodax gitu. Ya jadi beda-beda guys gitu. Toko kripto juga sebenarnya, nah nanti ada yang unik ya. Oke, selanjutnya kalau kita bandingkan daripada fitur. Nah, ini nih yang gue pengen jelasin dari tadi. Fitur. Fitur masing-masing sebenarnya toko kripto dengan Indodax hampir sama ya guys ya. Ya bentuk-bentuknya tuh kayak gini-gini juga gitu loh nih. Kalau lo lihat nih, ini bentuknya kayak gini-gini juga, cuman lebih alternatif aja. Kalau gini kan dia lebih apa ya? Tuh kayak gini nih. Ya, tapi sama aja gitu. Bentuknya kayak gini. Gue sih somehow gue nggak tahu ya ini sebenarnya ya oke-oke aja gitu tapi gue nggak tahu gue lebih menarik untuk ngelihat kayak gini gitu ya kalau dari aplikasi gue juga lebih menarik tuh apa namanya dari segi Indodax dia menarik sebenarnya nah buat kalian yang nggak tahu Indodax ini adalah salah satu platform bukan salah satu adalah platform pertama yang gue pakai ketika gue invest kripto jadi ini dulu baru sekarang kan gue ada di toko kripto ada di Thrift ada di mana lagi tuh ada di peluang, ada di pintu, ya gitu. Seperti itu sih. Nah, ya itu dari segi fitur sebenarnya tuh dua-duanya hampir sama. Ya, kalau kalian lihat misalkan BTC. Nah, di sini kan kalian ada indikator juga tuh. Ya. Nah, di sini kalau kalian emang pengen indikatornya apa yang kalian bisa pakai, moving average misalkan, di sini juga ada tuh. Ya, terus apalagi Bollinger Band misalkan. Kalian juga di sini setahu gue ada juga sih nih Cat Bollinger ya kan ya ada juga gitu terus juga kalau misalkan di sini ya kurang lebih sama juga guys jadi kalau kalian cek deh misalkan oke. Misalkan indicatorsnya ya nih Bollinger Bands ada juga kan tuh. Sama sebenarnya ya kurang lebih sama juga guys dua-duanya tuh hampir punya kualitas sama untuk yang di sini ya dari segi fitur, dari indikator, sebenarnya seperti itu. Coba gue pengen ngecek satu hal ya, gue belum pernah coba. Fibonacci gue nggak ada. Kalau ini ada nggak Fibonacci?
Fibonacci juga nggak ada. Rata-rata Fibonacci sih nggak ada guys ya. Tapi di sini overall sebenarnya hampir sama ya guys ya. Kalau untuk fitur tuh mereka tuh sama-sama buat trading. Jadi dua aplikasi ini tuh memang dikhususkan buat trading. Apakah orang yang invest bisa nggak? Bisa guys. Cuman menurut gua akan lebih bagus buat orang yang trader gitu. Karena untuk yang kalian lihat lebih detailnya kayak misalkan aplikasi pintu tuh kayak misalkan supply-nya berapa, terus maksimum supply berapa, itu tuh lebih dijelasin di sana sih gitu. Walaupun di sini kan ada juga penjelasan-penjelasan harga terakhir, ketika harga terendah berapa, tertinggi berapa, tapi lebih detail di sana gitu loh di apa aplikasi pintu untuk investingnya. Nah nanti akan ada pembahasan sendiri di video. Cuman kalau di sini tuh lebih kayak volumenya berapa, terus juga indikatornya apa, kira-kira setelah ini bagaimana. Itu kan sebenarnya trader banget Pak. Gitu. Bisa nggak buat investing? Bisa. Dan gue udah pernah ngebuktiin juga, gue investing menggunakan Indodax juga pada saat itu ya hasilnya baik gitu. Ya di Bitcoin gue untung 200%. Ya. Terus habis itu kalau dari toko kripto sendiri sebenarnya unik juga, bagus juga. Gue ketika ngelihat juga banyak fitur-fitur yang membantu juga di sini. Ya kurang lebih hampir sama sih kalau untuk fitur tuh seperti itu dua-duanya. Nah cuman yang berbeda sedikit itu adalah dari segi peluang. Ya, peluang sendiri sebenarnya baru-baru ini kan dia juga bisa menjadi trading gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada fitur apa kayak mau lihat pakai Bollinger Band, moving average itu bisa. Cuman kan kalau di sini nggak bisa ya guys ya di laptop ini. Cuman kalau misalkan kalian menggunakan HP bisa. Jadi sebenarnya kalau lu mau menggunakan eh, apa buat investasi ataupun trading, peluang bisa. Tapi kalau ini juga bisa gitu. Cuman kalau kalian emang yang benar-benar mau investing dan trading dan ada tools yang sedikit membantu, peluang lebih unggul menurut gua. Nah, tapi kalau untuk ini bukan berarti jelek, ini juga cukup oke gitu. Tapi lebih ke trader sih. Kalau ini investor trader masuk kalau menurut gua. Ini bisa bisa investor juga, cuman fiturnya ya, ini kita ngomong fiturnya itu nggak ke situ gitu loh faedahnya. Oke, itu bahasa yang enak ya. Itu dari segi fitur juga, dari yang ditawarin juga beda. Terus kalau peluang sendiri kan dia punya peluang cuan tuh ya. Peluang cuan jadi dia bisa ngasih kita tuh semacam bunga per minggu sebenarnya ketika misalkan kalian punya investasi di Bitcoin atau di Ethereum dengan ketentuannya gue lupa berapa. Nah, nanti kalian bisa dapat bunga per minggu. Berapa ratus perak kan lumayan buat nambah investasi juga sebenarnya. Nah, kalau di sini itu setahu gue nggak ada sih. Gitu. Ya, di Indodax itu tidak ada. Di toko kripto gue juga nggak tahu ya apakah ada staking di sini. Oke, kita sambil lihat-lihat ya guys ya di sini. Pertukaran. Oke, nggak ada sih. Setahu gue belum tahu ya, kayak kemungkinan nggak ada sih. Kalaupun ada mungkin cuman sedikit ya. Oh, belajar berhadiah. Oke, penarikan. Dan mungkin untuk satu pesan gue ya, kalau mau dibilang kemudahan untuk withdraw itu jadi sebuah isu juga. Menurut gue, kemudahan untuk withdraw itu lebih ke peluang. Peluang itu yang paling menurut gue mudah untuk di withdraw. Kenapa? Karena sebenarnya ya lu tinggal tarik aja, jual asetnya, setelah udah masuk lu tinggal tarik gitu. Indodax dulunya menurut gua agak sulit ya gitu. Cuman sekarang udah mudah juga. Toko kripto menurut gua yang paling sulit menurut gua. Ini menurut gua ya lagi-lagi kan sudut pandang orang beda-beda. Kalau gue pribadi agak mengalami kesulitan di sini itu untuk toko kripto menariknya seperti apa dan ketentuannya harus apa minimum 100.000 terus apa lagi ya. Ya memang ada juga aplikasi cryptocurrency yang begitu sebenarnya. Terus juga agak sulit aja sih untuk nariknya gitu loh. Tidak seperti yang ada di peluang maupun di Indodax ini gitu. Tapi bisa ditarik ya bisa dong, bisa juga ditarik. Jadi tiga-tiganya ini punya plus dan minus masing-masing guys.
Toko kripto plusnya apa sih? Ya toko kripto menurut gue ya dia banyak ya. Misalkan kita lihat banyak cryptocurrency-nya juga dan setahu gue ya, gue takut salah nih kalau ngomong nih. Gue coba ini dulu ya. Kalau nggak salah toko kripto itu dia terafiliasi sama Binance deh. Toko kripto. Ya Binance ya nggak sih? Nah, ya setahu gua dia tuh terafiliasi sama Binance, guys. Jadi Binance tuh kerjasama Indonesianya tuh toko kripto gitu. Dan kan kalau Binance ini sendiri kan dia udah gede gitu ya di luar negeri. Jadi ya kalau kayak gini kan menguntungkan juga gitu. Artinya bahwa dia kerjasama dengan ya memang sudah gede gitu loh. Apa aplikasi di luar negerinya juga. Itu satu benefit juga. Mungkin orang bisa percaya karena dari situ. Oke, itu sih sebenarnya plus minus masing-masing juga dari sudut pandang gua. Kalau kalian misalkan punya sudut pandang yang berbeda, ya aku juga tidak menyalahkan. Itu adalah hak kalian juga gitu. Mau kalian pendapat A atau B, ini cuman mungkin dari sudut pandang gua dan masukan gua juga. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Sekiranya misalkan kalian merasa bahwa pendapat gue ini menarik untuk kalian share dan juga merasa, oh butuh nih di-share ke teman-teman kalian. Kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa kalau kalian misalkan mau mulai berinvestasi di cryptocurrency, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Kalian bisa pakai yang mau toko kripto atau misalkan kalian mau pakai yang peluang juga gitu. Tapi balik lagi ini adalah bebas. Kalau kalian mau aja, kalau kalian nggak mau juga nggak masalah. Itu adalah hak kalian juga. Ya, cuman di sini gue menyampaikan aja seperti itu ya. Kalau misalkan kalian di peluang, setahu gue bisa dapat 15.000 sampai 1 juta juga kalau kalian top up ini 1 juta. Kalau misalkan toko kripto gue nggak tahu ya, kayaknya sih presentase dari komisi juga sih ya. Gue kurang merhatiin juga, tapi kalau kalian mau aja, kalau kalian nggak mau juga nggak masalah guys, itu tidak ada masalah. Oke semuanya, bila mana kalian suka, kalian bisa share aja sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.